Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan bersama-sama belajar tentang regresi dan korelasi sederhana. Nah, pengertian regresi dan korelasi itu adalah demikian. Regresi dan korelasi ini digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Nah, jika digunakan hanya dua variabel, maka disebut regresi dan korelasi sederhana. Tapi kalau digunakan lebih dari dua variabel, lebih dari dua variabel, disebut regresi dan korelasi berganda. Kemudian variabel yang akan diduga disebut variabel terikat, ini terikat, atau tidak bebas, atau dependent variabel, biasa dinyatakan dengan variabel Y. Kemudian variabel yang menerangkan perubah variabel terikat disebut variabel bebas atau independent variabel. Biasanya dinyatakan dengan variabel X. Nah, kemudian untuk persamaan regresi, yaitu penduga, perkiraan, atau peramalan yang akan dilakukan dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel tersebut. Nah, kemudian analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel. Nah, untuk menentukan persamaan hubungan antar variabel, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari variabel yang dibutuhkan, misalnya X sebagai variabel bebas. Variabel bebas ini biasanya diperoleh dari lapangan, memang data fakta diperoleh gitu ya. Dan Y sebagai variabel tidak bebas, di mana Y ini sangat ditentukan oleh nilai X yang diperoleh, yang merupakan variabel bebas tadi. Jadi nilai Y ini sangat terikat daripada nilai X. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan titik-titik pasangan XY dalam sebuah sistem koordinat bidang. Hasil dari gambar itu disebut dengan scatter diagram. Scatter diagram atau diagram pencar atau diagram tebaran, di mana dapat dibayangkan bentuk kurva halus yang sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, kegunaan dari diagram pencar atau scatter diagram tadi, yang pertama ini adalah membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstan untuk menentukan nilai Y tadi. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang analisa regresi sederhana ini Nah, persamaan garis regresi linear sederhana untuk sampel itu adalah seperti ini. Y sama dengan A plus Bx yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat kecil. Nah, bila diberikan data sampel XI di sini pasangan XI di sini dengan I berjalan I sampai 1 sampai N I berjalan 1 sampai N ini, maka nilai dugaan kuadrat terkecil bagi parameter dalam garis regresi adalah
Y sama dengan A plus BX. Nah, ini rumusnya ya. Jadi B ditentukan dengan hasil ya rumus ini ya. Di mana N dikalikan dengan penjumlahan dari XY ya, XY seluruhnya kemudian dikurangi dengan jumlah seluruhnya X ya, kemudian dikalikan dengan jumlah daripada Y. Nah, hasilnya ini nanti akan dibagi dengan N ya, sigma X kuadrat min sigma X ya. Hasilnya dikuadratkan ya, ini. Nah, kemudian untuk rata ini rumusnya sigma X ya dibagi dengan N, kemudian untuk rata Y ya, ini sigma Y dibagi dengan N. Nah, sehingga rumusnya ini. A sama dengan Y bar kurangi B X bar. Nah, ini hanya penjelasannya ya. Y ini adalah nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas ya, di mana nilainya sangat tergantung daripada nilai X ya. Nah, kemudian X itu sendiri adalah nilai tertentu dari variabel bebas yang dikumpulkan, data yang terkumpul gitu ya. Kemudian A adalah intercept atau perpotongan garis ya, regresi dengan sumbu Y. Ya, dengan sumbu Y. Ya, karena ini nanti konstan ya. Nah, kemudian untuk B ini adalah koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresi ya, untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y ya, untuk setiap berubah satu-satuan X ya. Atau untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Ya, jadi kalau ada perubahan X maka nanti Y akan juga mengalami perubahan. Nah, analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur ya, kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel ya, melalui sebuah bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ya, linier atau simbolnya adalah R kecil ya. Ini adalah ukuran hubungan linier antara dua variabel ya, acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana ya, titik-titik menggerombol ya sekitar sebuah garis lurus regresi. Nah, ini untuk rumusnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat jika nanti B itu positif maka R positif ya. Kemudian sedangkan jika B negatif ya, maka nanti R juga negatif. Nah, nilai untuk R ya, ini terletak antara min 1 sampai plus 1. Atau bisa ditulis seperti ini ya. Nah, bila R mendekati plus 1 ya, dan min 1 ya, maka terjadi korelasi tinggi ya. Cuman positif sama negatif gitu ya. Jadi terjadi hubungan linier yang sempurna antara X dan Y. Ya. Bila R mendekati 0, ya, maka hubungan liniernya sangat lemah atau bahkan tidak ada. Ya. Nah, misalnya di sini R itu adalah min 0,6. Ya, ini menunjukkan arah yang berlawanan. Jadi jika X naik, ya, maka Y-nya malah turun, gitu ya. Atau kalau misalnya X-nya turun, ya, maka Y-nya akan naik. Ya, ini. Kalau nanti R-nya negatif, gitu ya. Nah, kemudian kalau R-nya itu positif, misalnya positif 0,6 di sini, ini menunjukkan arah yang sama. Yaitu di mana kalau X-nya naik, maka Y-nya juga akan naik. Ya. Atau kalau X-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Ya, kalau R-nya nanti itu positif. Nah, kalau nanti itu R-nya itu sama dengan 0, ya, sama dengan 0,
ini menunjukkan tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Ya. Sangat lemah atau bahkan tidak ada. Nah, untuk koefisien determinasi, ya, di mana nilai R tadi dikuadratkan, ya, nilainya juga sama, yaitu nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Ya. Ini digunakan untuk menyatakan proporsi keragaman. Ya. Total nilai-nilai perubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai perubah X melalui hubungan linear yang didapat. Ya. Contohnya misalnya sini adalah R sama dengan 0,6, maka kita perlu di sini untuk koefisien determinasinya atau R kuadratnya, ya, itu adalah 0,36 atau 36%. Ya, ini. Di antara keragaman total nilai-nilai Y, ya, dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan nilai-nilai X. Ya. Atau besarnya sumbangan X, ya, terhadap nilai naik turunnya Y, ya, ini adalah 36%. Dengan demikian, yang 64% ini disebabkan oleh faktor yang lain. Ini kita berikan contoh, ya, untuk mengerjakan teori yang sudah kita dapat tadi. Contohnya misalnya ini, ya. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Ya. Jadi konsumsi dan pendapatan di sini untuk variabelnya nanti, ya. X-nya, ya. Nah, data yang diperoleh sebagai berikut, ya. Jadi di sini untuk pendapatan, ya, itu adalah X, ya, yang diperoleh secara bebas tadi, ya. X. Kemudian untuk pengeluaran itu Y, ya, ini datanya ini. Nah, ini ditulis dalam 10.000 rupiah, ya, per bulan, ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang, ya, menulisnya. Nah, kemudian kita akan buat kaitannya dengan diagram pencarnya atau scatter diagram, kemudian tentukan persamaan regresinya, kemudian perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya adalah Rp950.000, kemudian Anda tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nah, langkah pertama untuk kaitannya dengan diagram pencar atau scatter diagram, maka nanti silakan dicoba untuk menggunakan Excel, ya, dari data yang ada tadi itu, ya, melalui fasilitas insert, ya, kemudian Anda masuk ke scatter, ya. Nah, nanti kalau kurang jelas silakan lihat di YouTube, ya, banyak sekali ini kaitannya dengan bagaimana membuat diagram pencar atau scatter, ya. Jadi dibiasakan mahasiswa untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya sederhana seperti ini, ya. Nah, kemudian kita akan kerjakan secara manual, ya, dengan hitung-hitungan sesuai dengan rumus yang diberikan. Kalau datanya nanti ini adalah X-nya ini, ya, ini, nah, kemudian Y-nya ini, maka kita peroleh untuk X kuadratnya ini, kemudian Y kuadratnya, kemudian ini X kali Y. Kemudian kita total di sini, ya. Nah, setelah kita peroleh, silakan nanti dikerjakan dengan Excel, boleh, ya. Nah, kemudian kita peroleh di sini, datanya kita rangkum di sini, ya. Nah, kemudian kita masukkan, ya, data tadi untuk menentukan nilai B-nya. Ya, kita sudah tahu tadi rumus B-nya itu adalah ini. Ya, Anda tinggal masukkan untuk kaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam tabel tadi. Ya, ini. Kemudian memperoleh hasil adalah 0,6693. Ya. Kemudian kita hitung juga untuk kaitannya dengan Y bar dan X bar. Ya.
rumusnya tadi adalah sigma Y dibagi dengan N. Nah, sehingga hasilnya ini. Kemudian untuk X bar hasilnya ini. Ya. Nah, kemudian kita peroleh di sini untuk nilai A-nya, ya, kita masukkan rumusnya di sini. Sehingga hasilnya adalah 4,01. Ya. Nah, mungkin nanti ada perbedaan sedikit ya untuk hasilnya karena manual dengan sistem nanti dengan fasilitas data analisis akan sama, tetapi untuk pembulatannya mungkin pada digit ketiga dan seterusnya mungkin ada sedikit perbedaan karena perhitungan secara manual itu nanti ada pembulatan sebelumnya ya. Nah, sehingga persamaan regresinya adalah ini ya. Ini A-nya adalah 401, kemudian B-nya adalah 0,6993. Nah, kalau pendapatannya 950.000 ya, maka nanti kita menulisnya karena tadi di awal datanya adalah dalam 10 ribuan ya, maka nanti ini adalah X-nya adalah 95 ya, dibagi 10.000 ya. Nah, maka kalau kita masukkan di sini ya 95, maka hasilnya adalah 70,44 ya. Atau aslinya nanti kita kalikan dengan 10.000 ya. Nah, ini untuk koefisien korelasinya atau R ya. Kita juga tinggal masukkan ya kaitannya dengan data yang sudah kita peroleh ini di tabel tadi itu kita masukkan ke dalam rumus R ya. Ini. Nah, hasilnya ini adalah R adalah 0,999 ya. Nah, tentunya ini penulisannya adalah pembulatan ya. Kalau kita bandingkan dengan nanti menggunakan tool ya di dalam data analisis ya. Nah, kemudian koefisien determinasinya yaitu R kuadrat adalah tinggal dikuadratkan aja. Ini hasilnya adalah 0,998. Ini kalau kita kerjakan secara manual. Nah, nanti tugasnya juga mengerjakan secara manual seperti ini. Ya, supaya Anda terbiasa dengan kaitannya dengan perhitungan di Excel. Nah, nanti kalau Anda bandingkan ya dengan menggunakan fasilitas ya di dalam Excel yaitu data analisis ya yang langkah-langkahnya seperti ini ya. Untuk menentukan regresi ya, Anda nanti bisa jalankan ya. Lakukan ya. Nah, ini untuk kaitannya dengan tampilan yang dimunculkan dengan data analisis ya. Silakan dipelajari. Jadi ini nanti datanya Y ini adalah yang kedua ini pengeluaran, kemudian untuk yang data X ini adalah yang depan ini ya. Nah, kemudian hasilnya kita tempatkan di D2 ya. Nah, oke, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Maka kita bisa langsung peroleh kaitannya dengan persamaan regresinya ya di sini, kemudian bisa langsung melihat kaitannya dengan R, kemudian R kuadrat, dan seterusnya. Nah, nanti ini Anda bandingkan, nanti yang tugas yang kita berikan, Anda bandingkan ya, secara manual dengan menggunakan tool data analisis ya. Mestinya tidak ada perbedaan ya, kecuali kalau ada pembulatan gitu ya. Jadi hasilnya mesti sama, kalau beda berarti ya salah ya di dalam proses pencarian regresinya ya. Untuk SPSS nanti tolong dipelajari sendiri ya, silahkan download SPSS kemudian Anda lakukan langkah-langkah ini. Jadi mahasiswa diharapkan lebih proaktif ya kaitannya dengan hal-hal yang belum diterangkan untuk dicarikan sendiri ya. Itu langkah-langkahnya sudah ada ya. Kalau kurang jelas ya nanti banyak sekali materi-materi yang bisa diperoleh di internet ya. Baik, saya kira itu untuk kaitannya pertemuan yang
kelima ini, yaitu tentang regresi korelasi sederhana. Seperti biasanya nanti ada 10 soal multiple choice yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dengan baik. Ya, kemudian ada tugas ya yang dikerjakan dengan baik, kemudian di-upload di MyBase ya. Kemudian materi dan video ini nanti sudah saya upload di MyBase. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.